Siapa sih yang gak suka traveling? Apalagi kalau menjelang akhir pekan begini. Pasti semua pada ingin jalan-jalan. Traveling memang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat menengah kita. Bahkan sudah termasuk dalam daftar 5 teratas tujuan finansial bagi orang Indonesia. Karena itulah, jalan-jalan dalam rangka liburan butuh perencanaan yang matang. Biar keseruan liburan kita tidak terganggu dengan terbatasnya waktu dan biaya. Nah, hari ini Unyil akan ajak kalian jalan-jalan ke Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Daerah yang dijuluki sepenggal tanah surga ini tidak hanya menyimpan pemandangan alam yang indah loh, tapi juga kaya akan sumber daya alam. Dijamin cocok deh untuk referensi para smart traveler yang ingin sensasi liburan maksimal dengan waktu dan biaya yang terbatas. Jadi, ikuti terus laptop si Unyil hari ini ya dalam Smart Traveling Kerinci. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Saat pergi liburan, satu yang tidak boleh terlewatkan adalah membeli oleh-oleh. Nah, ada oleh-oleh khas dari Kabupaten Kerinci yang belum banyak dikenal orang nih, yaitu dodol kentang aneka rasa. Seperti apa pembuatannya? Dan apa pula yang membuat dodol ini layak menjadi buah tangan khas Kerinci? Yuk kita cari tahu. Kecamatan Kayu Aro terletak di lereng gunung berapi tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Kerinci. Selain menjadi lahan yang subur bagi teh kualitas dunia, lereng Kayu Aro juga menjadi tempat ideal untuk menanam beragam sayur mayur kualitas terbaik, salah satunya kentang. Kelebihan kentang Kerinci adalah memiliki masa tumbuh hanya 120 hari saja, karena suhu lingkungannya cukup dingin, sekitar 18 hingga 22 derajat. Nah, ini dia tempat pembuatan dodolnya. Kentang yang sudah dipanen tadi harus dicuci dulu ya sebelum diolah. Dalam sehari usaha rumahan ini mampu mengolah kentang sebanyak 70 kg dan dibagi menjadi 2 hingga 3 kali pemasakan. Oke deh, sekarang waktunya merebus kentang untuk dibuat dodol. Butuh waktu hingga 2 jam sampai semua kentang ini benar-benar tanak. Setelah matang, kupas semua kulit kentang ini. Karena masih panas, Tian harus menggunakan pelindung khusus nih untuk mengupasnya. Ayo Tian, semangat! Setelah itu kita haluskan. Salah satu kelebihan kentang yang juga dikenal dengan sebutan kentang mentega ini adalah pori-porinya yang susah mengeluarkan air saat dimasak, sehingga tidak mudah hancur dan cocok diolah menjadi dodol. Selanjutnya, siapkan kelapa parut sebagai penambah cita rasa dodol. Sebaiknya gunakan kelapa yang tidak terlalu muda ataupun tua. Selain kandungan santannya lebih gurih, kelapa sedang juga memiliki tekstur yang tidak terlalu keras. Sip, bahan-bahannya sudah siap nih. Saatnya membuat adonan dodol. Untuk mengolah 70 kg kentang, butuh sekitar 70 kg gula juga. Tambahan tepung beras dan ketan ini juga diperlukan untuk mengikat partikel pada kentang agar tidak hancur. Karena kentang jenis granola memiliki kandungan pati lebih rendah dibandingkan dengan jenis lainnya. Di samping itu, kentang granola memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga penggunaan tepung sangat dibutuhkan sebagai pengikat. Jangan lupa tambahkan garam juga ya, biar makin kaya rasa. Aduk terus semua bahan, seperti membuat dodol pada umumnya. Untuk membuat dodol kentang dengan aneka rasa, kita bisa menambahkan perasanya pada tahap ini. Usaha rumahan yang terletak di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci ini memproduksi dodol kentang dengan 13 varian rasa loh. Dan untuk membuat satu varian rasa dodol ini butuh waktu pemasakan kurang lebih 5 jam.
di mana adonan harus terus diaduk biar matangnya merata dan tidak gosong. Dodol yang sudah matang masih harus didinginkan dulu ya, biar lebih memadat. Untuk memenuhi kebutuhan oleh-oleh, usaha rumahan yang berdiri sejak tahun 2002 ini mencetak dodol per ukuran 3 kg. Biar tahan lama, dodol yang sudah dicetak juga harus dikeringkan dengan panas matahari. Butuh waktu 1-2 hari untuk proses pengeringan ini. Tergantung dari kondisi cuaca. Dengan tanpa menggunakan bahan pengawet, dodol kentang aneka rasa ini dapat bertahan hingga 3 bulan loh. Nah, sebelum dikemas, ukuran dodol kita samakan dulu ya, biar seragam. Walaupun ada 13 macam rasa, dodol kentang rasa original merupakan yang paling laris. Untuk satu kemasan plastik ini berisi 10 potong dodol. Harga per kemasannya cukup terjangkau kok, cuma Rp4.000 saja. Pas banget deh buat pilihan oleh-oleh para smart traveler. Untuk mendapatkan buah tangan khas Kerinci yang satu ini pun cukup mudah. Karena di sepanjang jalan lintas dari kota Sungai Penuh menuju Kayu Aro, ada berbagai toko yang menjajakannya. Oh iya, penggunaan kentang sebagai bahan utama membuat tekstur dodol kentang ini tidak lengket. Di samping itu, dodol tanpa bahan pengawet ini juga bisa dijadikan alternatif cemilan sehat loh. Siapa yang mau? Pokoknya Embul bantuin Po aja bikin dodol ya. Ntar Po kasih pisang 1 tandan. Embul udah ada janji nih mau main sama anak-anak. Lagian lama banget sih masaknya. Kapan selesainya sih, Ya Po? elah Embul, main mulu. Kagak ada bosen-bosennya apa? Sekali-kali gitu bantuin orang yang ada manfaatnya gitu, biar dapat pahala. Enggak ah. Embul capek nungguin dodol mateng. Lagian ngasih hadiahnya cuma pisang sih. Emang Embul Tarsan apa dikasih pisang? Udah ah, Dah. Embul mau main Mau dulu, kemana Po. Embul? Woi. Ya elah tuh bocah, kagak sabaran amat ya. Nah lu, jadi gosong dah dodolnya. Aduh, ngebul amat ya, kayak es Petro Mini. Salah satu hasil bumi Kabupaten Kerinci yang sudah mendunia adalah kayu manis, atau dalam bahasa Inggris disebut cinnamon. Tanaman kayu manis memiliki nama ilmiah Cassia vera. Merupakan salah satu hasil bumi Indonesia yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Pohon yang baik untuk dipanen adalah pohon yang sudah berumur di atas 5 tahun. Semakin tua umur pohon, akan semakin bagus juga kualitasnya, karena aroma dan ketebalan kulitnya semakin baik. Saat panen jangan lupa menyisakan batangnya setinggi 20 hingga 30 cm. Agar pohon kayu manis bisa bertunas lagi dan tumbuh batang baru. Masyarakat Desa Lempur menyebut kegiatan panen kulit kayu manis ini ngubak, yang berarti menguliti. Sekitar 20 hari sebelum panen, kayu manis harus disantang dulu ya, atau disayat pada 2 bagian. Yang pertama, pada jarak 30 cm dari akar, batang yang disayat sepanjang 30 cm. Dan yang kedua, pada jarak 1 meter di atas sayatan pertama, dibuat sayatan sepanjang 1 meter. Idealnya kayu manis tumbuh di tempat dengan ketinggian hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Dan sebagian besar pohon kayu manis lebih suka tumbuh di tanah dengan kontur yang miring. Sekarang saatnya membersihkan lembaran-lembaran kulit kayu manis nih. Caranya mudah kok. Bersihkan mulai dari kulit terluarnya seperti ini. Nah, kulit kayu manisnya sudah bersih deh. Kita antar ke tempat pengeringan yuk, come on. Biar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, kulit kayu manis harus dikeringkan hingga menyisakan kadar air sekitar 5%. Pada tahap pengeringan ini, kulit kayu manis biasanya akan menggulung hingga menyerupai pipa kecil dengan sendirinya. Saat ini pengolahan kayu manis di Desa Lempur masih dilakukan secara manual seperti ini.
Bubuk yang terkumpul kemudian dipisahkan berdasarkan ukuran dengan cara diayak. Bubuk paling halus inilah yang nantinya akan dikemas dalam wadah khusus untuk digunakan sesuai kebutuhan. Seiring dengan meningkatnya permintaan di pasar internasional, para pengusaha lokal dari Kabupaten Kerinci mulai berusaha memasarkan langsung produk kayu manis mereka. Dan dengan menggunakan kemasan praktis siap konsumsi seperti ini, tentu nilai jual produk kayu manis Kerinci juga lebih tinggi. Oh ya, kayu manis tidak hanya memiliki keunggulan sebagai penyedap makanan saja loh. Dalam kayu manis juga terdapat banyak kandungan menguntungkan yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satunya mengandung sinamaldehid yang berfungsi untuk menghambat senyawa diabetes, sehingga dapat mengurangi peningkatan kadar gula dalam sistem metabolisme tubuh. Bahkan dengan menghirup aroma kayu manis, aktivitas otak kita bisa semakin meningkat loh. Sehingga dapat membantu kita untuk berkonsentrasi dalam belajar. Nah, gimana? Dahsyat kan? Sekarang kita masak lagi yuk. Untuk membuat cinnamon roll atau bolu gulung rasa kayu manis, caranya gampang. Pertama, bikin adonan dasar telur dan gula. Lalu kocok hingga adonan setengah mengembang. Tandanya warna adonan jadi berubah. Tambahkan bahan SP untuk menstabilkan adonan kue agar tidak lembek. Sambil diaduk, masukkan juga margarin. Lalu baking powder sebagai pengembang. Nah, ini dia bahan pentingnya, bubuk kayu manis. Selain menyedapkan, kandungan minyak atsiri dalam kayu manis juga memberikan sedikit perubahan tekstur khas pada bolu. Oke deh, setelah adonannya jadi, sekarang waktunya memanggang. Letakkan adonan di atas loyang yang sudah diolesi margarin dan kertas minyak ini. Butuh waktu sekitar 15 menit saja hingga adonan matang sempurna. Tada! Aroma kayu manisnya bikin ngiler deh. Biar makin nikmat, olesi dengan selai stroberi. Dalam takaran yang wajar, kayu manis aman dikonsumsi oleh anak-anak. Salah satunya dengan dijadikan campuran kue bolu ini. Wah, jangan dihabisin semua ya Silvi dan Naufal. Sisain buat Unyil dan teman-teman di rumah juga tuh. Asik, panen raya nih. Mana harganya lagi bagus lagi. Asik. Gah, ini kayu manis punya ente. Ya iya lawan, kan saya yang manen. Emangnya maling apa manen punya orang? Berapa ente jual? Ane bawa borong semua. Yang bener Wan. Bener, ane lagi banyak fulus. Ane berani bayar tinggi. Gimana Pak? Pesanan kayu manis Embul udah ada belum? Ya telat Mul, udah diborong Wan Abut semua. Mul beli di tempat lain aja ya. Loh, kok gitu Pak? Embul kan udah pesen duluan. Enak aja dikasihin orang. Mul, jangan. Aduh, kok dibawa semua sih? Ya, Wan, tinggal sisa dikit nih. Gimana dong? Lah, ane tidak jadi beli. Sayang fulus ane kalau beli sedikit. Dasar tidak profesional. Untuk mencapai Danau Kaco yang terletak di Desa Lempur, kita harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam. Dari ibu kota Kabupaten Kerinci, yaitu Siulak. Nonton sebentar lagi ya.